Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah siapakah engkau? Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan para imam dan orang Lewi diutus dari Yerusalem untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Pertanyaan ini bukanlah sekedar ingin tahu nama, melainkan mencari tahu identitas dan otoritas dari sosok yang begitu berani membaptis dan menyerukan pertobatan di padang gurun. Ada 3 poin yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Pertama, mengenali keterbatasan diri. Pada poin pertama ini, Yohanes menyangkal semua gelar agung yang diletakkan orang kepadanya. Ia menolak disebut Mesias, Elia, maupun nabi yang dinantikan. Sikap ini menunjukkan kerendahan hati dan integritasnya Yohanes. Yohanes tahu siapa dirinya dan tidak mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Ia mengajarkan bahwa pengakuan yang benar lahir dari kesadaran diri dan penolakan terhadap kesombongan. Kedua, desakan membawa pengakuan. Poin ini menjelaskan tentang desakan orang yang akhirnya memaksa Yohanes Pembaptis berbicara dan menyatakan dengan jelas siapa dirinya sebenarnya. Yohanes menyebut dirinya suara yang berseru di padang gurun. Ia melihat dirinya hanya sebagai alat
untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bukan pusat perhatian. Tujuannya adalah mengarahkan orang kepada Mesias, bukan kepada dirinya sendiri. Ketiga, Yohanes memperkenalkan kemuliaan Kristus yang lebih besar. Yohanes menegaskan bahwa baptisannya hanya dengan air, sementara Yesus jauh lebih agung dan bahkan ia tidak layak membuka tali kasutnya. Baptisan Yohanes hanyalah persiapan, sedangkan baptisan Kristus adalah dari Roh Kudus dan api. Kerendahan hati Yohanes ini menjadi teladan bagi setiap pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman yang percaya pada Kristus, kita harus senantiasa menempatkan Kristus di atas segala-galanya, jauh di atas karir, bakat, atau keberhasilan kita sendiri. Teladan Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mengevaluasi identitas diri kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita hanya sebatas pembuka tali kasut. Tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui diri bahwa di hadapan Kristus kita makin kecil, sebab Dia semakin besar. Marilah kita hidup sebagai saksi yang rendah hati dan jujur, yang mengarahkan setiap orang untuk melihat dan mengenal Dia yang telah berdiri di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.